Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian puasa. Dalam bahasa, puasa adalah al-imsak, yakni menahan diri dari sesuatu. Sedangkan secara istilah, puasa berarti menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Syarat wajib puasa Ramadan. Berikut ini syarat wajib untuk menjalankan puasa Ramadan yang baik dan benar. Mempunyai keyakinan Islam atau beragama Islam, telah melalui masa balik atau dewasa, mempunyai akal, sehat jasmani dan rohani, bukan seorang musafir atau sedang melakukan perjalanan jauh, suci dari haid dan nifas, mampu atau melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Rukun dan sunnah puasa Ramadan. Pertama, niat. Niat dan doa di bulan Ramadan merupakan tahapan penting dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Niat dilakukan sebelum menjalankan ibadah puasa Ramadan. Niat doa puasa Ramadan diucapkan sebelum fajar tiba. Beberapa hadis menjelaskan bahwa niat bisa diucapkan dalam malam harinya, sebelum sahur atau setelah sholat tarawih. Yang kedua, menahan diri dari segala kegiatan seperti makan, minum, bersetubuh, dan hal-hal lain yang dapat membatalkan puasa. Hal yang makruh saat berpuasa: 1. Berbekam. 2. Mengulum sesuatu di dalam mulut. 3. Merasakan makanan dengan lidah, contohnya saat memasak dan mencicipinya. 4. Memakai wangi-wangian. 5. Bersiwak. Menggosok gigi saat terkena terik matahari. 6. Berkumur di luar kumur wudhu. Hal-hal yang memperbolehkan untuk tidak berpuasa atau membatalkan puasa. 1. Dalam perjalanan jauh. 2. Orang tua berusia lanjut. 3. Dalam keadaan sakit. 4. Wanita yang menyusui atau hamil. Ceramah Ramadan hari pertama sampai hari ke-10. 1. Keutamaan Ramadan. Menjelaskan 10 keutamaan Ramadan berdasarkan hadis-hadis sahih, mulai dari dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, hingga pembebasan dari neraka. Orang yang boleh tidak berpuasa. Ada 4 golongan orang yang boleh tidak berpuasa. 1. Orang yang sakit. Jika ia masih mampu berpuasa tanpa kesukaran, maka ia lebih baik berpuasa. Tetapi apabila tidak mampu, lebih baik ia berbuka. Orang yang sakit wajib mengganti puasa yang ditinggalkan di hari lain saat sudah sembuh atau qada. Orang yang sakit parah dapat mengganti puasa yang ditinggalkan dengan membayar fidyah. 2. Lanjut usia. Orang yang sudah lanjut usia, baik laki-laki maupun perempuan, diperbolehkan tidak berpuasa jika mereka tidak mampu puasa dan mengganti puasa yang ditinggalkan dengan membayar fidyah. 3. Musafir. Orang yang sedang melakukan perjalanan sejauh yang dibolehkan mengqashar sholat, dibolehkan tidak puasa. Orang yang dalam perjalanan wajib mengganti puasanya di hari lain atau qada. 4. Ibu hamil dan menyusui. Ibu hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa mengingat nutrisi penting untuk diri dan juga bayi mereka. Orang yang hamil dan menyusui dapat mengganti puasa mereka di hari lain atau qada. Teks 4. Hikmah puasa. Menjelaskan 8 hikmah puasa baik dari aspek ruhiyah maupun sosial dan medis. Hikmah puasa ini disarikan dari Tafsir Al-Munir karya Syekh Waba Az-Zuhaili, Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, Fikih Puasa karya Syekh Yusuf Al-Qardawi, dan Al-Islam karya Said Hawa. Pembatalan pahala puasa. Menjelaskan 10 hal yang membuat puasa sia-sia, mulai dari tidak ikhlas, berkata keji, mengumpat, ghibah, dan perilaku tercela lainnya. Puasa berkualitas. Ceramah ini membahas enam langkah puasa berkualitas, sebab puasa adalah ibadah yang langsung dinilai Allah dan tidak dibatasi. Lipat gandaan pahala 10-700. Pahalanya bisa tak terbatas tergantung kualitas. Teks 7. Keutamaan sabar. Ceramah ini mengulas tentang hakikat sabar dan keutamaan sabar. Diawali dengan penekanan bahwa salah satu nama bulan Ramadan adalah Syahrul Sabar, bulan kesabaran. Mengapa disebut bulan kesabaran juga? Diterangkan secara singkat. 8. Ramadan bulan jihad. Ceramah ini menjelaskan makna Ramadan sebagai bulan jihad. Juga dilengkapi definisi jihad, keutamaan, dan macam-macamnya. Harapannya di bulan Ramadan tumbuh semangat jihad dan produktivitas meningkat. Ramadan bulan taubat. Ceramah Ramadan ini menjelaskan Ramadan sebagai syahrut taubat, bulan taubat, dia saat menyegerakan taubat yang tepat belum dilengkapi keutamaan taubat, pembagian dosa, hingga syarat taubat.
Ramadan bulan Qiyamul Lail. Kultum Ramadan ini menjelaskan bagaimana Ramadan membentuk kebiasaan Qiyamul Lail, terutama melalui sholat tarawih selama sebulan penuh tiap malam di bulan Ramadan. Dijelaskan pula keutamaan Qiyamul Lail berdasarkan hadis-hadis sahih agar memotivasi selepas Ramadan terjaga kebiasaan Qiyamul Lail tersebut. Ramadan bulan tarbiyah. Ceramah Ramadan ini membahas Ramadan sebagai syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Suasana Ramadan yang sangat kondusif untuk ibadah juga memudahkan banyaknya kajian Islam, mulai dari ceramah, tarawih, kuliah subuh, kajian menjelang buka puasa, hingga kajian-kajian lainnya. Ada pula pelatihan intensif atau daurah, maka selayaknya kita perkuat semangat tarbiyah dengan mengetahui keutamaan ilmu dan terus berusaha tafakuh fiddin. Tak hanya di bulan Ramadan, semangat tarbiyah harus kita jaga di bulan-bulan lainnya. Yang ke-12 yaitu Ramadan bulan Taubat. Kultum Ramadan ini menjelaskan Ramadan sebagai syahrut taubat, bulan taubat. Seperti yang kita tahu, Allah membuka ampunan seluas-luasnya di bulan Ramadan, syahrul magfirah. Maka ketika kita bertaubat di bulan Ramadan, kita mendapatkan dua keutamaan sekaligus, menyegerakan taubat dan keutamaan bulan Ramadan. Teks 13 berusaha menerapkan KKP. Di bulan Ramadan, suasana hidup masyarakat kita berubah tiba-tiba, jauh lebih religius daripada biasanya. Suasana ini perlu kita jaga dengan berusaha menerapkan Islam kapipah sepanjang tahun, sehingga Allah pun menurunkan rahmat dan berkahnya untuk negeri kita. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan masuk surga. Kultum Ramadan ini mengisahkan Al-Munjamu, seorang sahabat yang punya cacat namun dia sangat bersemangat di medan jihad. Kesungguhannya dalam mujahadah akhirnya membuatnya syahid dan dikabarkan Rasulullah masuk surga, bahkan lebih cepat dari sahabat-sahabat lain yang lebih dulu masuk Islam. Abdullah Julbijadain. Ceramah ini mengisahkan Abdullah Julbijadain, sahabat sederhana yang tidak punya rumah, yang tak punya pakaian bagus, namun kematiannya membuat sahabat yang lain iri. 16. Membangun ukhuwah Islamiyah. Di bulan Ramadan, kepedulian sosial masyarakat kita meningkat. Ini bagian dari berkahnya Ramadan. Selayaknya kepedulian ini kita jaga, juga menjaga persaudaraan sesama muslim, ukhuwah Islamiyah. Bahkan persaudaraan sebangsa, ukhuwah wataniyah, dan persaudaraan kemanusiaan, ukhuwah basyariah. Nuzulul Quran. Nuzulul Quran ialah hari di mana diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW bertepatan pada tanggal 17 Ramadan. Surat yang pertama kali diturunkannya ialah surat Al-Alaq ayat 1-5. Sebagai umat muslim, kita wajib untuk mengimaninya, menjaganya, mempelajari, dan mengamalkannya. Waktu mustajab. Kultum Ramadan ini membahas 10 waktu mustajab untuk berdoa, mulai dari sepertiga malam terakhir setelah sholat 5 waktu di antara adzan dan iqomat hingga ketika minum air zam-zam. 19. Manusia paling bermanfaat. Di bulan Ramadan, kepedulian sosial masyarakat kita meningkat. Berbagi kebaikan dan kemanfaatan ini bagian dari berkahnya Ramadan, sekaligus indikator manusia terbaik, yakni yang paling bermanfaat bagi sesama manusia. Teks Itikaf 10 hari terakhir merupakan waktu paling utama dari Ramadan. Sunnah utama ini adalah itikaf. Sehari sebelum tiba 10 hari terakhir, ceramah ini menjelaskan keutamaan itikaf. Lailatul Qadar. Ceramah ini membahas Lailatul Qadar, keutamaannya, kapan terjadinya tanda Lailatul Qadar, hingga ciri orang yang mendapatkannya. Ramadan penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Bagaimana kita bisa membawa semangat berbagi kebaikan itu, berbuat ihsan kepada sesama manusia, karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Merindukan surga. Di akhirat kelak hanya ada dua tempat kembali, surga dan neraka. Surga adalah tempat yang penuh kenikmatan dan kebahagiaan, di bawah naungan ridho Allah. Bahkan kita dapat bertemu dengannya. Nikmat di surga tak pernah terlihat mata, belum pernah didengar telinga, dan tidak terbesit dalam pikiran sebelumnya. Berlindung dari neraka. Hidup di dunia ini hanya sementara. Setelah meninggal kita akan memasuki alam barzah. Lalu setelah kiamat terjadi, kita memasuki akhirat. Jangan sampai kita masuk neraka, apalagi abadi selamanya. Percayalah, kita tak akan kuat, bahkan meskipun hanya sebentar mampir di sana. Ramadan dan perubahan. Ramadan merupakan bulan pendidikan. Selama
selama 30 hari kita ditempa oleh tarbiyah ilahiyah, banyak yang merubah di bulan Ramadan, jangan sampai kembali terjangkal di bulan berikutnya. Semangat perubahan di bulan Ramadan perlu kita jaga. Meramadankan seluruh bulan. Saat kita hanya ada di bulan Ramadan, kita masih berada di level Ramadani. Saat kita membawa kebaikan itu di bulan-bulan berikutnya, jadilah kita generasi Rabani. Ramadankan seluruh bulan. Istiqomah itu merupakan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah yang kontinu meskipun sedikit, kemudian terus menerus meskipun tidak banyak. Contohnya istiqomah dalam kebaikan dan istiqomah dalam zakat fitrah. Amalan khusus di bulan Ramadan selain puasa adalah zakat fitrah. Bagaimana hukumnya, berapa besarnya, dan bagaimana ketentuannya? Tema ini menjelaskannya, termasuk bagaimana jika membayar zakat fitrah menggunakan uang, bagaimana jika melalui lembaga amil zakat. Jika ini Ramadan terakhir kita, bayangkan jika malam ini merupakan Ramadan terakhir sepanjang hidup kita, apa yang akan kita lakukan? Demikian kumpulan ceramah Ramadan 2021. Semoga bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.